Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pembagian kelompok dengan bertopik tidak berdaya. Sebelum itu kita akan berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi teman-teman, saya akan membacakan pengertian dari PKP adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum di kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan supaya anggota kelompok dapat berani mengungkapkan pendapat dan dapat mempererat hubungan antar kelompok. Nah, saya akan bertanya kepada teman-teman, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Lagi? Menurut saya kenapa topik ini penting dibahas? Karena topik ini penting agar kita bisa memahami bahwa perasaan tak berdaya itu adalah hal yang manusiawi dan ini masalah ini perlu diatasi. Menurut saya dengan topik ini penting kita bahas adalah untuk kita sebagai suatu individu bisa belajar untuk menemukan kembali kekuatan dan semangat hidup. Mungkin menurut saya kenapa faktor ini dibahas karena rasa tidak berdaya ini dapat menghambat seseorang dalam berpikir jernih dan mengambil keputusan. Iya. Yain. Karena perasaan tidak berdaya sering dialami oleh banyak orang ketika menghadapi situasi yang sulit. Jadinya Nah, menurut aku penting dibahas karena masyarakat tahu nih cara mendukung orang-orang yang sedang masalah. jadi dapat saya simpulkan topik ini dibahas karena banyak orang ketika menghadapi kesulitan dia tidak berdaya dalam menghadapinya gitu. Nah, selanjutnya apa faktor penyebab dari topik ini? Mungkin menurut saya faktor penyebabnya itu dalam keadaan yang masa lalu yang merasa gagal dan diingat dan yang tidak bisa dilupakan oleh orang tersebut. Kalau dari aku mungkin karena dia adalah fisik gitu, atau mentalnya yang mungkin kurang dari temannya yang harus membantu Karena mungkin dia itu tidak mendapat dukungan dari orang sekitarnya. Mungkin itu. Menurut saya kurangnya rasa percaya diri dengan kemampuan itu sendiri. Jadi dapat saya simpulkan faktor itu salah satunya kurang mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya. Terus apa dampak dari topik tidak berdaya ini? Berarti mungkin kayak menurutnya semangatnya juga ya menurutnya semangat untuk melakukan kegiatan dalam sehari-hari gitu kan dia nggak berani lagi. Menurut saya itu jadi gampang menyerah. bulan Kalau menurut saya sih dampaknya itu menurunnya produktivitas dan tanggung jawab dari orang tersebut gitu. Yael, Kalau menurut saya adalah hilangnya motivasi dan keinginan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Jain, Sudah rasa stres, depresi, dan rasa putus asa. jadi dapat saya simpulkan bahwa faktor penyebab itu gampang menyerah, putus asa dan lain sebagainya. Nah, ya teman-teman, bagaimana solusi mengatasi dengan topik tidak berdaya ini? Mungkin kalau solusi dariku mungkin dia coba diterima dirinya dengan ikhlas gitu. Coba diterima dengan ikhlas siapa tahu itu langkah awal untuk bisa bangkit. Yun, Kalau dari aku sendiri coba, tadi kan ikhlas kan bahwa kalau dari aku sendiri coba menanamkan pemikiran-pemikiran positif, menanamkan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mendukung diri sendiri. bulan, Mungkin solusinya bisa mengingat dari pencapaian hal-hal tersebut dia sebelumnya jadi kayak menjadi semangat Yael, Menurut saya itu adalah seperti kita berbicara dengan teman, keluarga ataupun konselor untuk mendapatkan dukungan. Jain. Dan dari bahwa setiap masalah ada dua. Jadi dapat disimpulkan solusi itu salah satunya itu berbicara dengan teman, keluarga ataupun konselor untuk mendapatkan semangat atau dukungan tersebut. Nah, jadi teman-teman, setelah solusi tadi apa komitmen teman-teman untuk topik tidak berdaya ini? Kalau
mungkin aku berkawin dulu diri aku nggak mau berada dalam keadaan merasa terpuruk terus-terusan di dalam keadaan merasa terpuruk. Terus selanjutnya, Bulan. Mungkin komitmen aku untuk kedepannya kayak mencoba hal kecil gitu supaya kita bisa lanjut ke depannya. Oke. berusaha untuk terus bangkit. Oke. Terus selanjutnya, Komitmen saya adalah mungkin saya percaya bahwa setiap tantangan dapat dihadapi dengan kesabaran. terima kasih teman-teman.